Bel kepulangan sekolah berbunyi yang menandakan kegiatan sekolah telah usai. Pelajaran sosiologi bersama Pak Galih pun berakhir. Pita dan teman-teman makan siang di kantin Boiem andalannya. Sembari menunggu makanan dan minuman yang mereka pesan, Pita dan teman-teman juga membahas tugas proyek kelompoknya. Guys, ada yang mau pesen makan nggak? Aku mau. Mau pesen apa? Kayak biasa. Oke. Duh guys, udah lapar gak sih? Ini Desvita, biasa dia panggil Pita, bukan Pitagoras, apalagi dia Pitaloka. Pita ini nama panggilan akrab, bukan panggilan sayang ya. BTW, dia ini ketua circle loh. Iya, nih nggak datang-datang makanannya ya. Nabila, atau biasa dipanggil Bila. Bila waktu hehehe. Bila ini terkena sebuah sindrom yaitu knowing every particular object, atau biasa disingkat kepo. Sama nih, aku juga lapar. BTW, Zul sama Dimas kemana sih? Ayu, tukang makan tongkrongan. Si paling garda terdepan kalau soal makanan. Tapi dia bayarnya tetap pakai uang ya, bukan pakai exposure. Gak tahu tuh, mungkin aja antri. Ayunda, Cindo Bekasi yang paling up to date kalau soal tanggal merah. Katanya sih tanggal merah paling enak kalau dipakai buat maraton film. Udah cepet-cepet Zul. Aduh, sorry ya guys, kami lama. Ini Dimas nih, lama milih makanannya. Zulfiandi atau biasa dipanggil Zul, bukan temannya Ijat. Panggilan Zul dirasa singkat, padat, dan bagus. Kayak di filmnya, dia tuh paling deket banget sama Uminya. Kalau kata Zul, Umi aku kate. Iya, sorry guys, soalnya tadi aku lupa. Kepikiran duluan telur apa ayam. Dimas, si anak paling pelupa kalau soal tugas. Kalau kata anime biru, namanya Dimas. Ya, dengerin buat lo yang namanya Dimas. Dimas dimasukin air, betul. Pinter banget kamu. BTW dia ini mantannya Ayu. Tadi sampai mana diskusinya kalian? Ya elah Zul, belum aja makan udah ngomongin tugas. Iya nih, lapar banget. Tora makan dulu. Ella, si paling ambis. Murid kayak gini nih yang biasanya dijadiin sasaran contekan sama teman satu circle-nya. Itu makanan kita udah datang. Siapa yang makan? Siapa yang mau? Oh iya guys, tugas kelompok kita tuh maunya kayak gimana ya? Oh iya, emang tugasnya apa sih? Masa kamu baru tadi siang udah lupa sih, Dir? Ya lah bro, lu mah bukannya lupa, tapi emang gak merhatiin aja. Iya, tugas sosiologi yang jadi tuh Bu Alif nyuruh kita observasi dan dokumentasi tentang kearifan lokal di Jogja gitu. Tapi sama wawancara juga nggak sih? Oh iya, sama wawancara juga. Oh iya, tapi kan aku baru ingat itu kayak itu kerjaan banyak banget. Kita mau ambil apa nih? Gimana kalau makan pas Jogja? Nah benar tuh, ini makanan khas Jogja apa ya? Yes, kayaknya kita coba searching dulu aja kali ya. Ya boleh. Ini aku nemu makanan khas Jogja tuh ada gudeg, wedang hulu, tiwul, gatot, dan bakpia. Tapi kayaknya kalau kita begitu ya, udah banyak yang tahu gak sih? Ini aku nemu nih. Namanya Sagon sama Kipo. Kalian pernah denger nggak sih? Kok kayak asing gitu ya di aku? Mana ini? Coba lihat dulu atau enggak kirim gitu di grup biar pada tahu. Oke, ini aku share ya di grup WA. Nih. Oh ini, kayaknya Yes. menarik deh. Mana dong Zul, aku juga mau lihat. Nih, Sagon, dan ini Kipo. Kayaknya dekat rumahku ada deh yang produksi makanan itu. Yang benar. Iya tuh, si Dimas kan sukanya bercanda mulu. Iya bener, mau bawa pesan aja. Tadi aku setuju. Gimana ya yang lain? Setuju nggak? Setuju. Yaudah, kalau gitu mau kapan nih? Soalnya biar nanti aku mau ke sana. Kalau hari Rabu gimana? Kan kebetulan tanggal merah tuh. Betul. Bisa tuh, soalnya kan Selasanya biar bisa kita bikin pedoman wawancara sama observasi. Boleh, aku setuju kok. Setuju. Gimana? Setuju nih? Aduh, bentar ya guys. Aku telepon nih sama Umi. Biasa, Umi tercinta. Ya udah lagi kan nggak usah beda sama anak kalau kita balik aja dulu nanti kampus sendiri
Pagi hari pun tiba. Sinar mentari pagi mulai menyapa. Suasana sejuk khas pedesaan cukup terasa di desa ini. Suara kicauan burung terdengar merdu, menambah kesan yang menyenangkan dalam perjalanan Pita dan teman-teman. Keramah tamahan masyarakat serta pemandangan desa yang begitu indah membuat Pita dan teman-teman cukup kagum. Letaknya berada di Dusun Garongan Kembang, RT 2 RW 18, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, yang akan menjadi lokasi observasi Pita dan teman-teman. Rumahnya terlihat sederhana dan bernuansa tradisional. Bu Tumiem sudah menekuni bidang usaha makanan khas Sagon dan Kipo sejak usia 54 tahun, yang telah berjalan selama kurang lebih 11 tahun, yaitu sejak tahun 2012. Beliau menjalankan usaha sendiri. Namun ketika mendapatkan banyak pesanan, biasanya anak dan cucunya ikut membantunya. 2 tahun yang lalu, Butum masih menitipkan Sagon dan Kipo sebanyak 300 hingga 400 picis ke pasar Cebongan dan warung-warung sekitar. Dan saat ini, Bu Tumiem hanya memproduksi sesuai pesanan saja. Oh iya, potong tayar ini. Turun. Berarti saat ini sih, anu lain itu kan? Sagon itu terus dilajengke anak itu loh. Si peken cebongan itu, cebongan kemudian minum itu dilajengke lari kula, anak kula sik griya mriko gitu. Tengah Semoro. Oh. Semoro tunggal, balangan tunggal. Mriko ndak beli sagon. Ini dari mana adik-adik? Dari webnya Mbak. Ini produksinya apa? Iya. Mbak udah lama kerja saja? Iya, sudah lama. Mbak ini juga sama udah lama? Iya, sama. Kita masuknya bareng. Silakan. Kita lihat guys. Disinilah dapur Butum yang masih sederhana dengan penerangan yang minim namun cukup luas. Menggunakan alat dan bahan yang masih tradisional, ratusan sagon dan kipo diproduksi. Setiap harinya, beliau akan membuat produk makanan khas yaitu sagon dan kipo sesuai pesanan yang diterima. Dalam damel kipo rumiyin kok menika dilalahnya wonten pesenan. Dalam damelaken kok menika kula lajeng reka-reka damel lajeng dalem titekaken wonten warung-warung kalian peken. Menika rikala tahun pinten nggih? 2011 nggih, 2011 nggih. Dia datang pekan Sleman, pekan Cebongan kalian wonten jajanan-jajanan mergi menika lho, Mas. Lajeng alasanipun menika rumiyin nggih kangge bantu ekonomi keluarga menika. Nggih. Sampun. Ya mungkin ini sugeng siang. Nggih, sugeng siang, Mas. Kula kalian ngarani dene pirsa. Nggih. Ngenipun damel kipolan sagon. Nggih. Nah niku nek damele kipolan sagon niku mbetake wektu anu dangu mboten niku. Ya tergantung kathah gedhekipun nggih. Biasane nek paling cepet niku pinten anu niku. Menawi saben ya paling boten upami damel 50 ya
setengah jam. Oh, pakai jam ya. Terus damlen itu betake bahan lan alat napa mawon itu? Nggih. Alatnya lan bahannya napa mawon itu biasanya? Bahanipun klowol kalian gendit kalian sarung cetak. Oh, Nggih. iya. Tapi benden itu ajek enten pesanan apa? Nggih kadang-kadang nggih kalih dinas sepeda tentu wonten. Oh, nggih. Yo kalau Senin wingi nggih wonten, kadang kok enjang nggih wonten. Nggih terus kalih dinas sepeda tentu wonten. Terus kalau boleh tahu ya Bu, ada ciri khas gak sih dari sagon, hasil produksi sagon itu sama ya ciri khas sagon-sagon yang lainnya? Sagone jenengan niku enten ciri khasé mboten kalih napa sing bedake kalih sagon-sagon sik liya niku Bu? Nggih. Napa mboten enten? Katonipun sami Sami mawon nggih. Nggih. Mboten enten sik. Bahanipun nggih sami sama nggih. Ya pun mungkin kula kalih rencana angsal nderek damelipun sagon niku. Nggih, nggih, pareng nggih. Monggo Bu. Dalam pembuatan sagon dan kipo, terdapat beberapa bahan yang akan digunakan, seperti kelapa, tepung ketan, garam, dan gula pasir. Untuk pembuatan sagon dengan kapasitas per 100 biji sagon membutuhkan 5 buah kelapa, 750 gram gula pasir, dan garam secukupnya. Pertama-tama, kelapa akan dikupas hingga bersih, lalu diparut. Parutan kelapa kemudian dicampur dengan tepung dan garam secukupnya, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu, adonan dituang ke loyang dan tambahkan gula pasir secukupnya. Masak adonan sagon yang telah diletakkan pada loyang di tungku api yang membara. Tunggal kilo biasa 1,5 kilo. Kilo tunggal kilo sampai 100 biji. Ini lajeng dirapani. Ini diundang mboten Ibu? Nggih. Lagi asta mawon iki. Nggih. Mawon. Seketik toyane iki. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kipo kurang lebih sama dengan pembuatan sagon, hanya berbeda pada penambahan gulanya. Jika sagon menggunakan gula pasir, lain halnya dengan kipo yang menggunakan gula Jawa sebagai isiannya. Pertama-tama, siapkan kelapa, gula Jawa, dan garam. Dalam pembuatan isi kipo, parut kelapa terlebih dahulu, rebuslah gula Jawa hingga cair. Kemudian, tambahkan parutan kelapa dan garam secukupnya. Dalam pembuatan isian kipo, berilah tepung ketan agar adonan mengental. Setelah matang, baru membuat adonan luarnya.
Siapkan tepung ketan dan campurkan dengan parutan kelapa aduk hingga merata. Tambahkan minyak agar adonan tidak lengket. Kemudian, bungkus adonan kipo menggunakan daun pisang yang ukurannya sekitar 5 cm dan dibakar. Kipo butum buat berbeda dengan kipo yang ada di kota gede. Jika kipo di kota gede identik dengan warnanya yang hijau dan bentuknya setengah lingkaran, sedangkan kipo yang dibuat butum warnanya putih dan bentuknya oval. Kenyal kan? Enak banget. Nggak ada tempe. Sederhana tapi mantap. Yang penting apa itu? Kebersamaan. Aku tuh suka ini kenyal-kenyal gitu. Kayak mochi tuh ya tuh ya. Ini masih mana sih nih, belum lagi Mbak. Yes. Nggih pun Bu, niki pun pindah ke Wilujeng. Matur suwun pun asal direpoti kula kalih rencang-rencang. Ngapunten mungkin enten salah perkataan apa perbuatan. Kula kalih rencang-rencang. Niki kula nyuwun pamit riyin. Nggih. Tangan ya Bu. Nggih, matur nuwun nggih. 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 Nggih, enggal pikatuk pekerjaan ingkang Amin. pun inginkan nggih. Sebagai tanah pun dipurna. Yang pamungkan nggih. Makasih ya Mbak untuk hari ini telah membantu kami mungkin dari belajar membuat sagon dan keyboard. Terima kasih untuk hari ininya. Iya, sama-sama. Lain kali bisa main kesini lagi kok. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Seusai melihat cara pembuatan makanan khas yaitu sagon dan kipo dari awal hingga akhir, tentunya pengetahuan mereka bertambah. Pita dan teman-teman sangat senang bisa belajar dan melihat secara langsung proses pembuatan sagon dan kipo. Mereka menikmati makanan yang telah dibuat dengan secangkir kopi panas di bawah pohon rindang, ditemani indahnya pemandangan sungai dan suasana sore. Ya guys, kita cobain makanan yang udah kita bikin yuk. Cobain. Satu dong. Nih Bang Julpi yang agak smoky ini lengket. Oh, 2 ya Bang. Nah, sekarang kan kita tinggal buat laporan hasil observasi sama wawancara nih, ya kan? Iya. Seru banget ya tadi kita belajar gimana cara buat makanan khas Jogja, sagon sama kipo. Ya seru tuh. Makanan ini tuh masih eksis gitu gak sih di kalangan sekarang ini? Yes, benar banget. Iya, lain kali kita eksplor makanan khas Jogja lainnya ya. Yuk. Kayaknya seru gak sih kita sambil main? Iya. Boleh. Enak banget ya. Makan.